sorry. Aduh. Halo guys, kalau misalnya kita ngebahas handphone flagship, rasa-rasanya udah biasa ya. Nah, di samping gue sudah ada sebuah TV flagship dari Toshiba, yaitu Mini LED TV Z870M yang harganya 48 juta guys. Katanya sih TV ini memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan para gamers bro. Soalnya layarnya ini 144 Hz dan nggak ada lagi deh cerita kalau misalkan lo main game, layarnya tuh ngeblur, gambarnya nggak jelas gitu bro. Pokoknya dijamin halus pisan dan smooth pastinya. Selain itu, Doski juga menawarkan beberapa fitur lain ya guys, seperti ada VRR, ada juga auto low latency mode, kemudian ada game mode pro, dan juga satu lagi teknologi AMD FreeSync. Kira-kira teknologi apa lagi nih guys yang ditawarkan sama TV ini? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Tapi seperti biasa ya, kita cek dulu nih untuk paket penjualannya guys. Sebenarnya sih ini sama aja ya kayak misalkan lo beli TV pada umumnya. Ada unit TV-nya sendiri, terus ada 2 buah stand-nya nih guys, plus baut-bautnya. Nah, untuk stand-nya ini berasa solid banget sih menurut gua. Dipegang gini tuh berasa banget beratnya bro. Terus ada remote-nya juga, kemudian ada buku petunjuk serta kartu garansi nih guys. Dan juga terakhir ada kabel power sama kabel RCA. Oke, sekarang kita bahas buat desainnya dulu nih. TV yang super gede ini guys hadir dengan gaya modern ya. Dan punya bezel yang sangat tipis nih di sekeliling TV-nya. Kecuali di bagian bawahnya nih, agak sedikit tebal karena ada speaker dengan output keluaran suara ke depan bro. Dan di pojok kiri bawah ada logo Toshiba nih. Kemudian untuk stand TV-nya ini bisa dipasang dekat dengan ujung kanan kiri TV ya guys, kayak gini nih. Atau lebih ke tengah lagi juga bisa guys, kalau memang meja ataupun alas yang dipakai itu lebarnya kurang dari 1,5 meter. Dan ketika sudah menggunakan stand pun ini nggak terlalu tinggi banget dan keangkat ya TV-nya. Tapi sayangnya kalian nggak bisa naruh soundbar ya di bawah TV ini guys. Cuman gue jamin sih tanpa soundbar pun audionya tuh pasti oke banget brother. Nanti ya kita bahas detail nih soal audionya. Beralih ke sisi belakangnya nih Brody, di area tengah ini permukaan sisi belakang ada sirkulasi udara ya buat menjaga mesin tetap dingin nih. Kemudian ada 4 lubang wall mount dengan ukuran 400 mm x 600 mm. Jadi kalau misalnya kalian mau TV ini ditempel di dinding juga sabi banget bro pastinya. Kemudian untuk area sisi belakang ini terdapat konektor AC input ya yang menghadap ke kiri. Sementara untuk konektornya ini diletakkan di kanan dan juga menghadap ke kanan guys. Terus kalau kita lihat dari dimensi TV-nya ini sendiri guys, 1674 ya kali 1014 kali 386 mm dengan stand nih. Kalau misalkan tanpa stand ini jadi 1674 kali 981 kali 79 mm. Nah, kalau untuk beratnya sendiri ini adalah 39,2 kg guys tanpa stand. Nah, kalau misalkan pakai stand itu jadi 40 kg. Lumayan berat banget sih ya sebenarnya. Tapi nih bro, walaupun berat, TV ini tuh nggak gampang goyang, kokoh banget. Walaupun lu goyang-goyangin kayak gini nih, dia tuh aman banget bro. Bahkan ya pihak Toshiba sampai nyantumin di manual booknya, kalau misalkan lu pengen ngangkat TV ini, itu mesti 2 orang atau lebih bro. Nah, buat spesifikasinya ya, yang jelas layarnya itu 75 inci guys. Untuk resolusi layarnya ini ada di 4K 3840 kali 2160 pixel. Udah pakai backlight mini LED ya, full array local dimming pro guys. Yang intinya sih kalau misalnya menampilkan warna putih ini akan terlihat cerah ya. Sedangkan warna hitam akan memang lebih pekat gitu kelihatannya. Tapi tanpa ada efek bloom di layarnya bro. Nah, kalau buat refresh rate-nya ini sudah 144 Hz ya, seperti yang gue bilang di awal. Sementara kalau buat chipsetnya sendiri pakai Rexa Engine ZRI ya, kemudian Rexa Power Audio Pro Plus. Nah, untuk OS-nya sendiri pakai VIDA guys, sudah support Dolby Atmos dan juga sudah pakai Wi-Fi 6E. Baiklah, sekarang kita bahas konektor I/O-nya bro. Untuk yang menghadap ke samping ini ada satu port audio combo jack ya. Terus ada satu port AV in, ada 2 port antena, kemudian ada 2 port HDMI nih yang sudah support 4K 144 Hz with eARC. Terus ada 2 port HDMI yang udah support 4K 60 Hz, ada 1 port service dan ada 1 port USB Type A. Sedangkan yang menghadap ke bagian belakang nih guys, ada 1 port LAN, ada 1 port digital audio out, dan satu lagi nih ada port USB Type A. Nah guys, karena TV ini tuh sudah ada port HDMI 4K ya yang 144 Hz. So buat lo semua nih para gamers yang nyari sebuah TV untuk kebutuhan game dan sudah support 144 Hz, gua rasa Toshiba Z870M ini cocok banget guys buat kalian takis. Mengingat ya kompetitor lain kayak misalkan Sony X95, kemudian ada Samsung QN85, itu belum support yang HDMI 4K 144 Hz. Nah, kalau misalkan lo nyari sebuah TV nih untuk cuman kebutuhan nonton ataupun entertain biasa, slow banget bro dih, karena Doski juga di sini banyak banget aplikasi yang bisa kalian download bro. Ini pun kalau kita lihat ya, memang banyak banget aplikasi yang dikasih sama Toshiba. Dari mulai Netflix, kemudian ada video, ada YouTube, ada Disney Hotstar, ada HBO, dan masih banyak lagi nih yang bisa kalian download.
Selain itu guys, kalian juga bisa membuat beberapa profil pengguna TV ya. Bahkan ada juga nih profil khusus buat anak-anak dengan fitur pembatasan konten sesuai dengan umur anaknya. Terus kalau kita bahas lagi nih soal remote-nya, sebenarnya ini sama aja ya guys, kayak remote pada umumnya aja gitu. Tapi tombol shortcut ke beberapa aplikasi streaming banyak juga nih guys. Cuma sayangnya nih di sini nggak ada tombol untuk akses cepat ya ke menu pengaturan, termasuk untuk picture mode. Tapi untungnya tuh masih ada shortcut ke pengaturan picture dan juga sound guys dari menu utamanya. Dan kalau misalkan pas nonton itu kita mau setting picture mode-nya, ini kita masih bisa ngelihat dan ngerasain langsung pengaturan yang kita lakukan guys, tanpa nutupin konten yang lagi berjalan nih. Terus nih ya, kalau misalkan lo semua kaum mager, malas gerak untuk mengoperasikan TV pakai sebuah remote guys, slow aja karena dos ini sudah support yang namanya hands-free voice command. Tapi lo harus pastiin dulu guys, ini toggle microphone di bagian bawah tengah harus mengarah ke sebelah kanan. Sekarang kita coba nih bro. Hai Vida, open Netflix. Simple ya bro. Lanjut lagi nih, sekarang kita bakal bahas masalah layarnya guys. Emang sih harga nggak ngebohong ya guys, ini cakep banget gambarnya. Bener-bener tajam banget gitu, detail dari gambarnya. Warnanya juga cerah dan pas sih menurut gua. Nggak ada kesan oversaturate, apalagi kekurangan warna bro. Karena panel mini LED dan teknologi quantum dot color, ini makanya kejelasan warnanya tuh tinggi ya, dan sangat mendekati warna yang dilihat manusia nih bro. Bahkan kalau misalkan dilihat dari viewing angle yang miring kayak gini nih, detail dari gambarnya tuh masih tetap terlihat ya bro. Dan nggak ada pergeseran warna yang berarti nih. Dan seperti yang udah gue bilang di awal tadi ya bro, kalau misalkan Toshiba Z870M ini sudah menggunakan Rexa Engine ZRI yang bisa mengontrol banyak LED dan juga backlight nih. Akurasi kontras gambar dan kecerahan warnanya juga oke banget guys. Jadinya setiap konten yang kalian lihat di TV nih ya, kalian akan melihat sebuah gambar yang nyata gitu loh guys. Gue pribadi sih pas nonton film di sini ya, bener-bener ngerasa puas banget sih bro. Warna hitamnya juga pekat banget nih. Nah selain itu TV ini juga punya fitur upscale ya, yang bisa menghasilkan tampilan super tajam buat video dengan resolusi 1080 pixel ke bawah nih. Ya walaupun masih terlihat gambarnya agak sedikit pecah bro, tapi masih dapat terlihat dengan jelas kok guys. Kemudian di sini juga ada fitur AI Picture Optimizer ya, yang intinya sih untuk mengoptimalkan warna dan tekstur gambar nih sesuai yang ditampilin. Misalkan nih, lu lagi nonton balapan kayak gini, warna, tekstur sirkuit, langitnya, sampai motornya itu lebih hidup ya, jadi berasa lebih mirip aslinya gitu guys. Sementara kalau buat motion dari gambar nih, Toshiba Z870M ini udah ada fitur Ultra Vision 240 ya, yang dapat meningkatkan refresh rate dan juga kualitas gambar bro, dengan mengurangi gambar yang patah-patah nih tentunya, dan ngeblur gitu guys. Terus di TV ini juga bisa buat upscaling 120Hz ke 240 high frame rate juga ya guys. Dan terakhir, tersemat juga teknologi AI Auto View Pro sebagai inovasi terbaru dari si Toshiba nih guys, yang memberikan pengaturan gambar sesuai dengan analisa signal nih dan kondisi lampu di sekelilingnya. Nah, TV Toshiba ini juga cocok banget ya dengan Dolby Vision IQ dan juga adaptif dari HDR10+. Kemudian buat picture mode-nya ini memang terbilang umum dijumpai ya di smart TV buatan Toshiba pada umumnya. Ada standar, ada filmmaker mode, kemudian ada cinema day, ada cinema night, dynamic, dan juga sport guys. Kita juga bisa nih ngaktifin smart scene-nya buat mengenali konten yang lagi kita putar. Kemudian bisa juga nih buat ningkatin kualitas gambarnya bro. Nah kalau misalkan lo semua nih masih belum puas dengan style yang Toshiba kasih, slow banget guys karena kalian juga bisa mengatur secara manual di picture mode settingnya nih. Gue juga nyoba ya buat naikin brightness-nya sampai full nih. Dan gue pribadi sih ngelihat kalau brightness-nya ini memang dikatakan cukup tinggi ya guys. Bahkan masih dapat digunakan di ruangan yang super terang loh bro. Walaupun ada jendela yang kebuka pun, ini masih tetap terlihat dengan baik bro. Nah dari sekian banyak mode gambar nih yang dikasih sama TV Toshiba ini guys, khusus buat game mode-nya, lo harus mengkoneksikan dulu ataupun mencolok kabel HDMI-nya. Baru sih game mode-nya itu nyala bro. Dan kalau misalkan TV ini dipakai ya buat main game, tentu aja nggak ada masalah sama sekali ya brother. Kita bisa sambungin PC, laptop, ataupun PlayStation ke TV ini bro. Bahkan nih kita juga bisa mainin game yang resolusinya tuh 4K. Tapi sayang ya, ini gue nggak bisa nyoba bro, karena gue nggak punya game yang bisa resolusinya 4K nih. Kalau gue sih memang ada gamenya tuh cuman PES, Fall Guys, sama Warface aja nih. Jadi gue bisa nyoba di Full HD ya, dengan resolusinya tuh 60Hz aja. Soalnya kan beberapa game yang gue mainin tuh memang nggak support bro, untuk 4K 144Hz. Dan kalau buat TV segede ini ya, pastinya tetap menghadirkan rasa puas banget nih saat kita main game di sini bro. Dan juga ada beberapa fitur dan teknologi pendukung saat kita mainin game. Misalkan nih, seperti fitur Game Mode Pro. Yang intinya sih ketika kita set menjadi on nih guys, TV itu akan mengoptimalkan untuk mode permainan dengan latensi yang rendah nih. Dan kalau misalkan di set audionya, TV akan mendeteksi suara sinyal game dan berubah menjadi ALLM ataupun Auto Low Latency Mode. Kemudian juga ada Game Deck nih, yang mana lu juga bisa mengatur beberapa hal saat main game dimulai ya. Kayak misalkan FPS viewing,
kemudian brightness, ada dark detail, aspek ratio, FreeSync, dan beberapa info seperti HDR dan juga VRR. Oke guys, dari game sekarang kita akan beralih untuk bahas masalah kualitas dari audionya. Ini kalau misalnya ngomongin soal Toshiba ya, entah kenapa gue selalu keinget yang namanya tuh bomba guys. Jadi gambar fantastis, suara bombastis. Itu iklan Toshiba zaman dulu banget, mungkin buat lo semua yang inget, ya berarti lo kelihatan tuanya nih sama kayak gue gitu guys. Tapi gue rasa kita semua sepakat ya, bahwa kualitas audio dari Toshiba tuh memang sebagus itu bro. Jadi kalau misalnya lo pengen nonton film kek, dengerin lagu kek, sampai karaokean guys, udah aman banget gue rasa audionya. Ini enak banget guys hasil keluaran suaranya. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi ya, kalau Toshiba ini tuh udah pakai Rexza Power Audio Pro Plus with Basoka Bass Woofer guys. Jadi intinya sih menggunakan speaker ke 7 arah gitu bro, dengan woofer bass Basoka, sehingga menghasilkan suara tuh yang sangat kuat banget sih menurut gue. Untuk bassnya juga ngeri banget nih guys, apalagi udah tersertifikasi Dolby Atmos ya kan. Ini gue nyetel musik kenceng-kenceng, gue rasa takut banget nih kita dimarahin tetangga bro. Kemudian ada satu fitur yang cukup menarik juga nih guys, yang mana ada fitur namanya tuh Dialogue Enhance, yang intinya sih dengan menguatkan frekuensi dari suara manusia gitu bro. Fitur ini tuh memastikan setiap kata ya didengar di atas audio ataupun efek sekitarnya bro. Jadi guys, buat kesimpulan dan poin menariknya ini gue bakal repetition lagi ya, bakal gue ulangin lagi nih. Pertama udah pakai panel mini LED Full Array Local Dimming Pro guys, yang dapat menampilkan warna putih lebih cerah, sedangkan warna hitam tuh akan lebih pekat ya. Tapi tanpa ada efek bloom di layar dan tanpa menghilangkan detail gambar yang ada nih bro. Terus sudah menggunakan Quantum Drop, sehingga warnanya tuh akan lebih hidup ya dan juga cerah tanpa kesan oversaturate. Kemudian ada game mode juga nih guys, 144Hz Rexza Power Audio Pro Plus with Basoka Bass Woofer nih. Terus juga ada Rexza Engine ZRI yang mana bisa mengontrol banyak LED di backlight, akurasi kontras gambar, dan juga kecerahan warna bro. Jadinya di setiap konten yang kalian lihat nih di TV, kalian tuh akan melihat sebuah gambar yang nyata gitu loh bro. Dan sudah pakai beberapa fitur pendukung lain nih, seperti AirPlay 2 dan juga voice command, kemudian ada VIDA-nya juga loh bro. Baiklah Brody, kurang lebih seperti itulah review TV kita kali ini Bray. Gue doain supaya lo semua bisa kebeli TV ini guys, supaya lo semua bisa ngerasain feels enaknya nonton di TV flagship gitu bro. By the way, buat lo semua yang pengen takis, bisa banget karena sudah bisa dibeli di marketplace Toshiba TV Indonesia. Kayak misalkan di Topet, Tokopedia gitu ya brother, Lazada ataupun Shopee. Bewok pamit brother, Assalamualaikum.